Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Sayati 'alan nasi zamanun." Akan datang kepada manusia suatu zaman, butunuhum alihatuhum. Perut-perut mereka dijadikan sebagai tuhannya. Mencari jabatan karena takut kelaparan, karena ingin kenyang selalu, karena ingin selalu ada jaminan untuk keberlangsungan hidup. Kemudian mencari kekayaan juga sama tujuannya, hanya untuk perut saja. Berpikir bagaimana perut selalu terisi, perut, dan perut. Takut kehilangan jabatan, takut kehilangan kekayaan, karena takut lapar. Maka perut dijadikan sebagai tuhannya. Maka segala sesuatu yang bisa memenuhi perutnya, itu yang selalu diperjuangkannya. Maka banyak orang yang sampai bertikai hanya demi memperebutkan duniawi saja, sehingga menghilangkan moral, menghilangkan etika, menghilangkan adab, hanya demi mendapatkan keuntungan duniawi belaka yang dinilainya sebagai kemuliaan, padahal itu merupakan ujian. Wa nisa'uhum qiblatuhum. Dan nanti pada akhir zaman atau zaman tersebut, manusia menjadikan kaum wanita sebagai kiblatnya, sehingga banyak laki-laki yang menjabat dalam kedudukan strategis, entah di pemerintahan, entah di legislatif atau yang lainnya, ataupun di instansi-instansi. Mereka terjerumus pada perbuatan munkar seperti korupsi dan menghalalkan segala cara, karena ada tuntutan dari istri ingin hidup glamor, ingin hidup mewah. Maka banyak kaum laki-laki yang akhirnya mereka terjerat kehilangan akal sehatnya, kehilangan keimanannya, kehilangan kewarasannya, karena takut terhadap wanitanya. Segala cara ditempuh, dihalalkan demi menutupi kebutuhan-kebutuhan dari keinginan nafsu duniawi. Kemudian wadanani ruhum dinuhum. Manusia pada saat itu menjadikan mata uang sebagai agama mereka. Pokoknya kalau dapat duit satu kardus dianggap ulama, ya, berkumpul, maka diistilahkan jima. Kan ada jima, ada ijtima gitu. Ada ijtima, ada jima begitu. Kalau ijtima ya mungkin maknanya bagus, tapi kalau isi dari perkumpulan tersebut ya tidak bagus, hanya menurutkan nafsu syahwatnya saja, syahwat duniawi, maksud saya begitu, itu tidak pantas disebut ijtima, tapi lebih pantas disebut jima begitu. Sama-sama berkumpul, sama-sama berkumpul. Tapi kalau isinya memonopoli agama, mempolitisasi agama, isinya hanya memanipulasi dalil, tujuannya hanya untuk duniawi belaka, ya saya rasa lebih pantas disebut jima mungkin daripada ijtima, karena isinya adalah syahwat kekuasaan. Ketika isinya syahwat kekuasaan, syahwat duniawi, ya lebih pantas disebut jima sajalah. Wa syarafuhum mata'uhum. Dan kemuliaan bagi manusia pada saat itu dinilai, diukur dari harta benda. Kalau hartanya banyak dianggap mulia, kalau tidak banyak harta dianggap sedikit. Ya jelas, maksudnya dianggap hina. Itulah pandangan manusia di akhir masa. Jadi selalu melihat kemuliaan itu dari sudut pandang kacamata duniawi, dari ukuran harta. Padahal
Kalau memang orang yang paling banyak harta adalah yang paling mulia, mungkin Fir'aun dan Qarun adalah orang yang pantas dianggap makhluk yang mulia karena banyak harta. Tapi bukan itu kenyataannya yang menjadi ukuran kemuliaan hamba Allah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia menurut Allah adalah yang paling takwa. Sedekat-dekatnya hamba Allah kepada Allah Ta'ala itu adalah kadar ketakwaannya.